sih cita-cita bocah laki-laki waktu kecil? Pasti banyak banget yang nyebut mau jadi pilot. Yap, pilot pesawat terbang menjadi salah satu pekerjaan dambaan. Tampil gagah dengan seragam, punya otoritas menerbangkan pesawat, jalan-jalan gratis sambil bekerja, hingga upah selangit. Tapi kalian tahu nggak sih, pilot bukan sebuah profesi yang mudah yang dijalani. Semua pilot wajib dibekali otak encer nan mumpuni, serta kemampuan mengatasi tekanan dalam segala kondisi. Cuplikan video ini menjadi bukti sahih. Yuk, kita intip dulu skill kemudi di udara tiada dua versi on the spot. Mendarat darurat, semua selamat. Pilot tidak hanya harus cerdas, tapi juga cepat dan cermat mengambil keputusan. Seperti kejadian di Washington, Amerika Serikat. Pesawat kecil jenis KR-2 terpaksa mendarat secara mendadak. Pilot yang tidak ingin identitasnya disebut ini mengaku pesawatnya mengalami kerusakan mesin. Ia hanya melihat Pacific Avenue sebagai jalan raya yang paling lebar untuk dijadikan lokasi pendaratan darurat. Kehebatan kemudi sang pilot membuat pesawat mini yang mendarat dengan mulus. Tidak ada satupun korban luka. Yang terjadi setelahnya ternyata benar-benar di luar dugaan. Usai mendarat di jalanan, mesin pesawat langsung mati total. Bisa dibayangkan, bagaimana jika mesin mati di udara dan posisinya tepat di atas kota padat penduduk? Kepolisian setempat mengaku peristiwa ajaib seperti ini baru pertama kali dialami ibu kota negeri, Paman Sam. Mendarat darurat di tengah jalan tol. Kejadian serupa baru saja terjadi pada awal Desember 2020. Jika tadi di jalanan raya cenderung sepi, kali ini pendaratan darurat berlangsung di jalan tol yang dipenuhi mobil kecepatan tinggi. Seperti yang diketahui, jalan tol merupakan area clear yang harus bersih dari segala hal, seperti orang menyeberang, jalan berlubang, bahkan sampah sekalipun. Tapi sang pilot tidak punya pilihan, karena pesawatnya mengalami kerusakan. Pesawat yang dihuni dua awak ini menabrak beberapa mobil. Meski sempat menimbulkan percikan api, beruntungnya kecelakaan tidak memakan korban jiwa, walau penumpang mobil mengalami trauma. Kejadian ini membuat Minnesota Highway ditutup selama 6 jam, dan kasus ini masih diinvestigasi kepolisian setempat. Penelitian paling dahsyat sepanjang sejarah penerbangan. Bagaimana cara menguji keamanan sebuah pesawat? Jangan dikira gampang. Proses penelitiannya jauh di luar dugaan Anda. Pesawat Boeing 727-200 adalah satu-satunya kapal terbang dengan biaya penelitian kecelakaan termahal sepanjang sejarah penerbangan. Bagaimana tidak, sebuah pesawat sungguhan benar-benar dikorbankan menjadi bahan penelitian dengan membuat kecelakaan sungguhan. Ide ini dicetuskan stasiun televisi berbasis dokumenter asal Amerika Serikat. Pesawat Boeing 727-200 diterbangkan dua pilot dengan penumpang berbentuk boneka. Para penumpang buatan ditempatkan dengan berbagai macam posisi. Ada yang duduk biasa, tidak pakai sabuk pengaman, lalu ada pula yang dibuat dengan posisi menunduk sesuai standar keselamatan penumpang saat kondisi bahaya. Usai mendekati lokasi percobaan, yaitu gurun pasir Laguna Salada, Meksiko, para pilot meninggalkan pesawat dengan terjun bebas menggunakan parasut. Setelahnya, pesawat dikendalikan dengan remote control. Lalu, bam! Pesawat menghantam daratan. Boeing 727-200 menyentuh tanah pada kecepatan 230 km per jam. Penelitian ini membuahkan hasil mencengangkan. Posisi kokpit hingga leher pesawat yang biasanya menjadi area first class menjadi tempat paling rawan kematian. Sedangkan kursi di bagian tengah yang berdekatan dengan sayap serta bagian belakang menjadi posisi paling aman. Satu yang amat berarti dari penelitian ini, sabuk pengaman yang menempel pada kursi amatlah penting. Para penumpang yang tidak mengenakan seatbelt dipastikan tidak selamat dalam kondisi benturan ke tanah seperti ini.
Jadi, saat berada di dalam pesawat, ikutilah semua instruksi para awak kabin, karena semuanya demi keselamatan bersama. Pilot wajib tenang dalam berbagai kondisi. Pilot wajib tenang dalam berbagai kondisi, seperti dalam video ini. Steve Levan tengah asyik menikmati penerbangan di langit Charlton Park, Inggris bersama sang istri. Tiba-tiba peristiwa di luar dugaan terjadi. Pintu bagasi bagian atap mendadak lepas. Steve langsung melaporkan kejadian kepada menara terdekat dan meminta mendarat secara darurat. Yang mendapat rekomendasi untuk mendarat di lapangan terbuka yang tidak jauh dari lokasi. Ketenangan seorang pilot amat teruji dalam kondisi seperti ini. Steve berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Pintu bagasi yang tiba-tiba saja lepas ternyata tidak tertutup rapat saat lepas landas. Ini menjadi pelajaran berharga karena hampir saja menghilangkan nyawa. Badai pasir menjadi tantangan paling ekstrim. Badai hujan sudah jadi tantangan biasa para penerbang. Nah, bagaimana jika terjadi kondisi badai dalam level berbeda? Badai pasir misalnya. Situasi seperti ini sering terjadi di kawasan Timur Tengah. Ini adalah penampakan pendaratan sebuah pesawat di Jazan Airport, Arab Saudi. Pendaratan masih boleh dilakukan jika runway terlihat dalam pandangan mata pilot. Pasca mendarat, semua pemandangan seketika tertutup. Selanjutnya, pilot menerima arahan dari petugas menara dan mengandalkan lampu tanda jalan. Sederet kejadian tadi membuktikan seorang pilot harus dibekali skill kemudi di udara yang luar biasa. Terlebih mendapatkan selembaran lisensi pilot tidaklah mudah. Biaya pendidikan menjadi seorang pilot terbilang fantastis. Untuk masa pendidikan 1,5 hingga 2 tahun, seorang calon penerbang harus mengeluarkan biaya sekitar 700 juta hingga 1 miliar rupiah. Ini terbilang wajar, karena pendidikan pilot menggunakan alat canggih dengan kos besar dan simulator pesawat. Namun ada pula biaya pendidikan pilot yang lebih murah. Contohnya, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau STPI Curug yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Mengingat ini dikelola pemerintah, peminatnya tentu saja melimpah dan seleksinya tidaklah mudah. Pilot tidak hanya harus cerdas dalam matematika dan berbahasa. Profesi ini menuntut seorang penerbang harus terus-menerus belajar hingga tua. Bayangkan saja, teknologi tidak pernah berhenti bergerak. Pesawat terbang terus dikembangkan seiring laju cepat teknologi. Setiap ada pesawat jenis baru, maka sang pilot harus mempelajari cara menerbangkan pesawat tersebut dan tentunya tes untuk mendapatkan lisensi baru. Inilah yang membuat pilot tidak pernah berhenti belajar dalam pengenalan komponen pesawat berteknologi baru sepanjang karirnya. Menjadi seorang pilot terasa sulit dan begitu banyak beban. Jadi penasaran, berapa sih upah para pengemudi kapal terbang? Pilot digaji sesuai dengan durasi penerbangan serta jenis pesawat yang dikendarai. Semakin besar pesawatnya, maka makin besar pula upahnya. Sebagai gambaran, total pemasukan seorang pilot pesawat komersil di Indonesia berkisar di angka 9 hingga 50 juta rupiah. Yap, semakin rajin menerbangkan pesawat, kian banyak pula pendapatannya. Tapi upah pilot di Indonesia masih kalah jauh oleh sederet maskapai luar negeri, seperti Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Belanda, dan Cina. Keempat negara tersebut memiliki maskapai yang paling royal dalam urusan upah para pilotnya, yang bisa mencapai 165 juta rupiah per bulan. Wah. Pilot mengemban amanah amat besar karena berkaitan dengan keselamatan nyawa penumpang. Tak heran para pilot dituntut disiplin 24 jam. Mereka rutin melakukan pemeriksaan kesehatan 6 bulan sekali. Pilot juga disarankan tidak memelihara janggut. Karena dalam kondisi darurat, pilot akan mengenakan masker yang harus terpakai melekat kencang di wajah. Kehadiran janggut akan menyulitkan penggunaan masker oksigen. Pilot juga diikat sejumlah undang-undang ketat.
Jika melanggar dan melakukan kesalahan, pencabutan lisensi penerbangan menjadi hukuman terberat. Jika sudah dicabut, maka pilot tidak berhak mendapatkan lisensi yang sama sepanjang hidupnya. Ada sebuah fakta unik pilot dan jarang diketahui halayak. Ternyata dalam sebuah penerbangan, pilot dan kopilot tidak pernah mengkonsumsi menu makanan yang sama. Mengapa demikian? Alasannya untuk menghindari kedua pilot dari keracunan ketika terbang. Apabila pilot menyantap makanan yang tak beres, maka masih ada kopilot yang bisa mengambil alih kemudi. Penerapan ini tidak tertulis secara resmi dalam undang-undang penerbangan. Tapi banyak maskapai yang menerapkan aturan demikian demi keselamatan para penumpang. Seperti di film-film ya, tapi memang demikian kenyataannya. Terus saksikan On The Spot untuk informasi unik, menarik, serta fakta wow lainnya.